Yang hari ini Mbak ditunjukkan kalau misalnya Prabowo Gibran itu sekarang sudah di puncak gitu, boleh Mbak? Iya. Jangan bilang di puncak dong, belum Mas. Iya belum. Ya luar biasa, saya mewakili Prabowo Gibran hari ini sebagai salah satu juru bicara muda ya dari kalangan milenial dan juga perempuan. Bersyukur bisa hadir di panel hari ini di mana Populi Center telah merilis survei terakhir yang itu sangat menguatkan kami dengan nilai Prabowo Gibran sekarang sudah di 40% lebih, dan saya rasa ini adalah bukti nyata. Harapan saya tentunya adalah bukti nyata apa yang telah kita kerjakan, apa yang kita lakukan selama ini untuk sosialisasi visi misi program gagasan dari Prabowo Gibran itu mulai tertangkap oleh masyarakat, dan saya rasa masyarakat juga menyatakan simpatinya terhadap keikhlasan dan juga genuinitas dari Prabowo Gibran, sosok-sosok yang tentunya ini perpaduan antara generasi yang sudah sangat mapan, paham tentang geopolitik dunia dan apa yang harus dilakukan untuk Indonesia dengan pengalaman yang luar biasa, dengan perpaduan juga dengan pemimpin anak muda. Jadi ini yang saya rasa sangat luar biasa, dan juga tentunya menguatkan kita untuk percaya kalau kita lebih kerja keras lagi, lebih turun ke rakyat, menyapa dengan rakyat dan menyampaikan visi misi program ini, insya Allah ada kemungkinan kita bisa selesaikan dalam satu putaran. Mbak, ada tanggapan tentang pengaruh pasangan Prabowo Gibran keputusan MK tadi kemarin? Ya, saya rasa itu kalau dari hasil survei ini dinyatakan dari sampling yang ada ya 1.200 masyarakat yang telah diinterview itu, dari sampling itu terdapat bahwa masyarakat menganggap hal tersebut biasa-biasa saja dan tidak mempengaruhi terlalu besar keputusan mereka. Dan kalau misalkan kita memang turun ke masyarakat, banyak masyarakat yang sebenarnya tidak terlalu tahu juga dengan apa yang terjadi kemarin. Jadi saya rasa ini kita sudah selesai apa yang telah terjadi di MK, dan dengan hasil MK kita menghormati keputusan dan juga proses hukum yang terjadi, dan kita terus fokus untuk menyampaikan gagasan dan visi misi program Prabowo Gibran kepada masyarakat. Jadi tidak ada pengaruh ya, Mbak? Kemarin kan disampaikan oleh MK adalah Pak Anwar Usman ini terbukti melanggar etik sehingga dicopot dari jabatan sebagai ketua, dan juga banyak pihak yang merasa bahwa putusan ini kan yang jadi jalannya Mas Gibran untuk naik, sehingga ada kekhawatiran nggak sih Mbak bahwa saya nanti posisinya akan Jen Mas untuk itu cacat. Saya bukan jubir yang bisa mengomentari itu. Jadi daripada saya step over karena saya bukan pakar hukum. Mbak Sarah, tapi dengan dipilihnya Gibran sebagai cawapres ini mempengaruhi nggak sih dengan tingkat persenan elektoralnya itu sendiri? Melihat dari hasil survei ini luar biasa, dan ini sudah menjadi harapan dan sudah menjadi suatu hal yang kita perkirakan. Bahkan saya sudah pernah bicara di TV nasional bahwa saya yakin dengan adanya Mas Gibran bergabung sebagai cawapres Pak Prabowo, kita bisa menang di Pulau Jawa, dan sekarang juga bisa terlihat bahkan pemilih pemuda yang mungkin tadinya kita masih di bawah 40%, sekarang bahkan sudah di atas 50% pemilih pemuda memilih Prabowo Gibran. Jadi ini menguatkan apa yang sudah menjadi harapan dan dugaan kami, dan ini terus menjadi PR kami untuk bisa kerja keras dan meningkatkan angka-angka tersebut. Sarah, ini kan dari 270 jumlah susunan TKN ini kelihatannya ada satu nih Mbak yang belum ya, soal divisi kampanye dan juga direktur beserta dan komandan beserta wakil-wakil komandannya. Ini tuh nanti bakal ada nggak sih untuk direktur? Itu kami serahkan kepada Pak Rosan sebagai ketua TKN, dan saya rasa mereka sudah mempersiapkan. Sebenarnya teritorial itu juga sudah masuk di situ. Ya, jadi ada divisi teritorial, ada divisi penggalangan dan seterusnya, saya rasa sudah masuk di situ. Berarti belum, tapi nanti membuka opsi bakal ada nggak sih Mbak? Saya kurang tahu, itu semuanya sepenuhnya adalah bagian dari komandan terutama yaitu Pak Rosan dan juga jajaran. Mbak, kalau untuk milenial dan Gen Z itu sebenarnya apa sih Mbak yang dipersiapkan Mas Gibran ketika misalnya menang? Apa yang jadi fokus konsepnya dia, Mbak? Sebenarnya visi misi program kami bahkan sebelum Mas Gibran bergabung, dan dengan adanya Mas Gibran ini hanya menguatkan, kami pasti akan fokus kepada lapangan pekerjaan.
ya, karena kemanapun kami keliling pasti persoalan untuk pemilih muda, milenial dan Gen Z adalah lapangan pekerjaan, pendidikan, krisis iklim. Apapun itu, seperti krisis iklim itu juga bisa kami kaitkan ke lapangan pekerjaan. Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa kita akan fokus untuk energi yang keberlanjutan, energi yang sustainable, green energy. Dan itu kita bisa menjadi negara adidaya. Bayangkan ya, itu juga menciptakan lapangan pekerjaan yang jumlahnya luar biasa untuk masyarakat kita. Bahkan program makan siang gratis itu memperkuat petani-petani muda kita, nelayan-nelayan muda kita. Dan juga jangan lupa untuk dana startup, ya, itu yang ditunggu-tunggu, modal usaha dari anak-anak muda yang saya rasa bisa mengedepankan inovasi dan solusi untuk masyarakat Indonesia ke depan. Mbak, terakhir mungkin Mbak, kemarin kan Pak Rosan bilang ini belum final ya katanya untuk TKN ini masih akan disempurnakan. Masih rupanya banyak sekali setelah TKN itu keluar, masih banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat yang menyatakan ingin bergabung di dalam TKN. Jadi kami sepertinya masih menampung dan memfilter semuanya. Itu finalisasi terakhirnya itu kapan Mbak? Saya kurang tahu tuh. Saya rasa itu nanti Pak Rosan bisa jelaskan. Mbak, Ya, 50% gantian. lebih jumlah pemilih ini kan milenial, Mbak. Artinya berapa persen kira-kira targetnya? Kalau saya Kira-kira. bicara dengan komandan saya, Bang Arief Rosyid Hasan sudah menyampaikan kita harus bisa memenangkan minimal 55% dari suara pemilih pemuda tersebut. Ada lagi? Aman? Yes, semangat semuanya, jaga kesehatan. Oke.